Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dicintai Allah, jika engkau sedang gelisah tanpa sebab, jika hatimu seperti dipanggil untuk duduk merenung, jika air matamu menetes tanpa tahu sebabnya, maka bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengetuk pintu jiwamu. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, hati manusia itu seperti cermin. Jika cermin itu bersih, maka pantulan cahaya ilahi akan mudah tertangkap. Dan cahaya itu kadang datang dalam bentuk kesedihan, kegelisahan, atau kerinduan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Inilah sinyal dari langit agar kita kembali menoleh ke arahnya. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyampaikan bahwa ketika hati seseorang mulai merasa asing di tengah keramaian dunia, ketika dunia tak lagi menggoda sebagaimana dulu, itu adalah tanda bahwa ruhani kita sedang ditarik untuk kembali ke asalnya. Sebab ruh itu dari alam tinggi, dari sisi Allah, dan ia rindu untuk pulang. Maka jangan abaikan rindu yang tak bisa dijelaskan itu, karena itu adalah ketukan Allah yang lembut, yang tak semua orang bisa dengar dan merasakan. Tanda-tanda itu, saudaraku, bisa hadir dalam bentuk kejadian yang mengguncang. Dalam kitab Al-Hikam, karya Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan bahwa kadang Allah membukakan pintu musibah agar engkau masuk melalui pintu kerendahan, lalu sampai kepadanya. Saat Allah menutup satu pintu dunia, bisa jadi ia sedang membuka gerbang langit yang lebih indah untukmu. Saudaraku yang disayangi Allah, di titik ini, seperti biasa, dengarkanlah renungan dan pembahasan ini sampai akhir, karena setiap bagiannya membawa satu demi satu lapisan makna. Kadang kita baru paham setelah bagian terakhir membuka pintu hati yang kita kunci rapat selama ini. Dan jika engkau merasa bahwa video ini memberi manfaat kepadamu, maka satu permintaan kami untuk mendukung channel ini. Dukungan dengan cara sederhana, yakni dengan menekan tombol suka, berlangganan dan subscribe, agar kita bisa terus berbagi hikmah. Dan semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang mencintai dan dicintainya. Amin. Saudaraku yang dicintai Allah, tanda lain dari Allah sedang mengetuk jiwa adalah ketika engkau merasa butuh bertobat, padahal sebelumnya engkau merasa biasa saja. Tiba-tiba rasa bersalah datang, padahal engkau tidak sedang disalahkan oleh siapapun. Inilah yang para wali sebut sebagai tajalli rahmat, pancaran rahmat Allah yang menyentuh hati tanpa sebab. Hati itu menjadi lembut karena bisikan dari langit. Syekh Ibnu Ajibah, seorang wali dari tanah Maghribi, menjelaskan bahwa suara hati yang mengajak kepada kebaikan, kerinduan untuk sujud, dan keinginan memperbaiki diri, sesungguhnya itu adalah sapaan lembut dari Allah yang sedang mengingatkan bahwa waktu kita di dunia tidak panjang dan jalan pulang harus mulai ditempuh sekarang. Saudaraku, jangan tunggu Allah berteriak dengan keras melalui ujian hebat di hidupmu, karena Allah selalu berbicara lewat bisikan halus pada hatimu, lewat pertemuan takdir, lewat mimpi, lewat perasaan yang datang tiba-tiba. Kadang Allah mengetuk lewat kehilangan, kadang lewat kegembiraan yang tidak bisa kita jelaskan. Setiap peristiwa yang menggugah kesadaran adalah alatnya. Dan para sufi mengajarkan, jika engkau sudah merasakan getaran itu, maka jawablah getaran itu. Jawablah dengan memperbanyak dzikir, dengan memperbaiki sholat, dengan membuka kembali kitab-kitab yang kau abaikan. Sebab jika ketukan itu terus diabaikan, maka hati akan dibiarkan tenggelam dalam keramaian dunia yang penuh namun hampa.
Dalam Risalatul Qusyairiyah disebutkan bahwa para wali Allah merasakan perubahan besar dalam hidupnya, dimulai dari hal yang sangat sederhana, seperti kegelisahan yang tidak bisa dijelaskan. Maka jangan buru-buru mengusir kegelisahan. Duduklah bersama ia, resapi, lalu tanyakan pada hatimu, apakah ini saatnya aku kembali? Ketika engkau melihat dunia ini seolah kehilangan warna, ketika ibadah terasa lebih menyejukkan daripada hiburan dunia, ketika engkau ingin menangis dalam doa tanpa tahu apa yang hendak diucapkan, itulah tanda bahwa Allah sedang begitu dekat denganmu. Jangan sia-siakan tanda itu. Teruslah berjalan dalam cahaya itu, saudaraku. Sebab setiap langkahmu menuju Allah akan disambut 1000 langkah olehnya. Hati yang tersentuh oleh Allah akan terus digiring, dibimbing, bahkan dijemput, asal engkau tidak menolak panggilan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, perasaan yang tiba-tiba mengganjal di hati, rasa sunyi yang tak terjelaskan, bahkan rasa takut yang muncul di dalam diri, semua itu adalah pintu-pintu kecil yang Allah buka agar jiwa kita melangkah masuk menuju pengenalan yang lebih dalam kepadanya. Para wali dan sufi zaman dahulu menyebutnya sebagai tanda-tanda ilahi yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang telah disucikan, hati yang siap menerima hidayah dalam bentuk yang tak biasa. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, salah satu tokoh besar tasawuf, mengajarkan bahwa Allah mengetuk jiwa kita bukan dengan suara keras, melainkan dengan gema halus yang hanya dapat didengar oleh hati yang penuh kerinduan dan kerendahan. Hati yang sombong dan keras sulit sekali menangkap isyarat ini. Oleh sebab itu, ketika kita mulai merasa gelisah tanpa sebab yang jelas, itu adalah panggilan untuk melembutkan hati, merendahkan diri, dan kembali kepada Allah dengan sepenuh hati. Dalam kitab-kitab tasawuf, kita temukan bahwa Allah menggunakan berbagai cara untuk menyentuh jiwa hambanya. Bisa lewat musibah kecil yang datang tiba-tiba, atau melalui kenikmatan yang membuat kita semakin sadar bahwa semuanya adalah titipan dan sementara. Bahkan hal-hal sederhana seperti rasa syukur yang mengalir tanpa diminta, rasa iba pada sesama, dan ketenangan dalam kesendirian adalah bagian dari tanda bahwa Allah mulai membuka pintu rahmat-Nya kepada kita. Syekh Ahmad Sirhindi, yang terkenal dengan pemikiran tentang pembaharuan spiritual, menjelaskan bahwa Allah sering mengetuk pintu jiwa kita melalui keadaan yang tampaknya biasa-biasa saja. Namun, bila kita peka, kita akan menyadari ada getaran halus di dalam jiwa yang membuat kita teringat padanya, menoleh kepadanya, dan akhirnya merasa terpanggil untuk memperbaiki diri. Itu adalah pertanda Allah sedang memberi kesempatan bagi kita untuk kembali kepada fitrah dan menghidupkan kembali hubungan batin dengannya. Penting juga kita sadari, saudaraku, bahwa tanda Allah mengetuk jiwa itu bukan hanya soal perasaan. Kadang Allah mengirimkan isyarat melalui orang lain, melalui nasihat yang tiba-tiba menembus hati, atau melalui kejadian yang memaksa kita berhenti sejenak dan bertanya, apa sebenarnya makna hidup ini? Para sufi mengatakan, saat itulah jiwa kita diundang untuk masuk ke majelis ilmu dan zikrullah, tempat di mana kerinduan dan hidayah bersemi subur. Kalau engkau merasakan hati ini terusik, janganlah engkau abaikan. Karena itu adalah anugerah besar yang harus disyukuri. Karena banyak orang yang berjalan di dunia tanpa pernah merasakan ketukan seperti ini, sehingga hatinya keras dan jauh dari kasih sayang Allah. Sementara engkau sudah dikaruniai kesempatan untuk berproses, untuk berubah, dan untuk menyucikan diri. Salah satu tanda lain yang sering disebut para wali adalah rasa tenang yang tiba-tiba datang setelah kita berserah diri.
Setelah gelisah dan bertanya, saat kita mulai membuka diri padanya, Allah memberi kita ketenangan yang tak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Ketika kita merasa damai meski ujian datang silih berganti, itu adalah pertanda Allah sudah dekat dan sedang menguatkan jiwa kita. Hati yang mulai disentuh Allah akan lebih peka pada cahayanya. Kita menjadi lebih mudah mengingat Allah tanpa disuruh, lebih mudah merasakan indahnya sholat, dan lebih sering berdoa tanpa jemu. Dalam keadaan seperti ini, kita pun mulai belajar bahwa setiap ketukan jiwa bukan untuk menakut-nakuti, tetapi untuk mengajak kita mencintai Allah lebih dari apapun di dunia. Tidak jarang para wali menyampaikan bahwa perjalanan spiritual ini membutuhkan kesabaran dan ketekunan. Karena ada kalanya Allah mengetuk dengan lembut, ada kalanya dengan ujian, dan ada kalanya dengan rasa rindu yang membakar. Namun kuncinya adalah tidak pernah menolak ketukan itu, karena di balik setiap ketukan ada rahmat dan kasih sayang yang menunggu untuk kita raih. Dan ingatlah saudaraku, bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada jiwa yang kembali kepada Allah. Dalam setiap tarikan nafas yang kita syukuri, dalam setiap detik yang kita gunakan untuk mendekat kepadanya, sebenarnya kita sedang menjawab ketukan itu. Ketukan yang terus-menerus mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya makhluk dunia, tapi juga makhluk yang diciptakan untuk mengabdi dan mencintai Allah dengan sepenuh hati. Teruslah buka pintu hatimu untuk mendengar setiap ketukan yang Allah kirimkan. Karena hanya dengan hati yang terbuka, kita bisa merasakan indahnya hubungan dengan Sang Pencipta, merasakan bahwa di balik segala ujian dan kerinduan, ada kasih yang tidak pernah putus, dan di sanalah letak kedamaian sejati yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Saudaraku, semoga Allah selalu memberimu kekuatan untuk membuka setiap ketukan itu dengan sabar dan penuh keikhlasan. Dan semoga setiap langkahmu menujunya semakin ringan dan penuh keberkahan. Saudaraku, ketika kita berbicara tentang tanda Allah mengetuk jiwa, jangan lupa bahwa ini adalah bagian dari proses pembinaan batin yang halus dan penuh hikmah. Para ulama tasawuf mengingatkan bahwa jiwa yang mulai tersentuh itu seringkali mengalami kegamangan, rasa tak menentu, dan bahkan kerinduan yang mendalam tanpa tahu kepada siapa sebenarnya. Ini adalah cara Allah mengarahkan jiwa agar terus mencari, menggali lebih dalam, dan tidak mudah puas dengan keadaan dunia yang fana. Hati yang gelisah sebenarnya adalah hati yang hidup, yang sedang menanti sentuhan rahmat darinya. Dalam kitab-kitab para wali, seperti karya Ibnu Arabi, kita temukan gambaran bahwa ketika Allah mengetuk jiwa, itu adalah momen sakral yang harus disikapi dengan penuh kesadaran. Allah bisa saja mengetuk dengan cara yang lembut, lewat rasa cinta yang mendadak tumbuh pada sesuatu yang bersifat spiritual, atau melalui keinginan mendalam untuk berbuat kebaikan. Kadang, ketukan itu muncul dalam bentuk kekosongan yang menyakitkan, yang membuat seseorang merasa seolah kehilangan arah. Namun sebenarnya itulah awal dari perjalanan menuju terang hakiki. Para sufi juga mengajarkan bahwa tidak semua orang siap menerima ketukan itu. Karena ketukan Allah adalah undangan untuk perubahan, dan perubahan selalu membutuhkan keberanian dan keikhlasan. Kita harus berani meninggalkan kebiasaan lama, meninggalkan hal-hal yang menyesatkan hati, dan membuka diri untuk menerima cahaya yang mungkin awalnya terasa menyilaukan. Namun dengan kesabaran dan tawakal, lambat laun cahaya itu akan menjadi penunjuk jalan yang tak tergantikan. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Jalaluddin Rumi,
Hati yang sudah diketuk oleh Allah akan mengalami perubahan seperti bunga yang mekar setelah lama tertutup. Ia mulai melepaskan diri dari segala kekotoran dan perlahan-lahan mulai menebar aroma kasih sayang yang tulus. Maka itu bukan hanya perubahan lahiriah, melainkan transformasi batin yang membawa kedamaian, ketenangan, dan keikhlasan yang dalam. Ketukan itu juga dapat hadir dalam bentuk rasa syukur yang semakin bertambah, walau keadaan dunia di sekitar kita penuh dengan cobaan. Sebab, hati yang sudah tersentuh Allah tidak lagi bergantung pada dunia, melainkan pada keridhoannya. Ini adalah salah satu tanda bahwa jiwa sudah mulai terbangun dari tidur panjangnya dan sedang menuju puncak kesadaran spiritual. Dalam riwayat para wali, kita temui kisah-kisah di mana ketukan itu membawa mereka pada pengalaman-pengalaman luar biasa, seperti kesadaran akan kehadiran Allah di setiap saat, hingga rasa takut dan cinta yang begitu mendalam, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata biasa. Ini bukanlah pengalaman mistis yang asing, tapi sebuah kenyataan bagi siapa saja yang berusaha membuka hatinya untuk Allah. Maka, saudaraku, ketahuilah bahwa setiap ketukan jiwa yang engkau rasakan adalah peluang berharga, peluang untuk memperbaiki diri, mendekatkan diri, dan meraih kebahagiaan sejati yang selama ini kita cari. Jangan biarkan ketukan itu berlalu begitu saja. Jangan tutup pintu hatimu karena alasan dunia. Karena ketukan itu adalah panggilan cinta dari Allah yang tidak datang dua kali dengan cara yang sama. Dalam menjalani proses ini, kita juga diajak untuk terus berdoa, berzikir, dan bermunajat dengan penuh kerendahan. Karena hanya dengan itu, hati kita dapat menerima cahaya hidayah dengan lapang dan dapat terus berjalan dalam gelombang rahmat yang Allah limpahkan. Jangan takut dengan rasa rindu yang kadang membuat kita menangis, karena itulah bagian dari proses penyucian jiwa. Ingatlah saudaraku, di balik setiap ketukan, ada rahasia yang hanya bisa diungkapkan oleh waktu dan ketekunan. Hati yang awalnya gelisah, lama-lama akan menemukan ketenangan yang hakiki. Ketenangan yang tidak tergantung pada dunia, tapi tergantung pada kedekatan dengan Allah. Dan kedekatan itu bukan hanya soal jarak, tapi soal kedalaman cinta dan kesungguhan hati. Sebagaimana para wali berkata, jangan pernah merasa sendiri saat hatimu sedang diketuk oleh Allah, karena sesungguhnya Allah lebih dekat dari urat lehermu. Ketukan itu adalah tanda bahwa Allah sedang mengundang kita untuk menyelami kedalaman kasih-Nya, menyingkap tabir-tabir dunia yang membutakan, dan menemukan hakikat kehidupan yang sebenarnya. Teruslah terbuka pada ketukan itu, saudaraku, dan biarkan jiwa kita meresapi setiap getaran yang Allah kirimkan. Karena dari situlah lahir sebuah perjalanan spiritual yang akan membawa kita pada cahaya yang abadi, cahaya yang menerangi setiap langkah kita hingga sampai ke rumah akhirat dengan penuh ridho dan rahmat darinya. Saudaraku yang disayangi Allah, perjalanan meresapi ketukan jiwa yang Allah kirimkan ini tidak selalu mudah. Kadang, kita akan merasa seperti berhadapan dengan jurang ketidakpastian, di mana segala sesuatu yang selama ini kita anggap pasti mulai goyah. Namun, inilah hakikat tarbiyah dari Allah, pendidikan batin yang menguji kesungguhan dan kesabaran kita. Para sufi menyebut keadaan ini sebagai fase kholwat, di mana jiwa diuji dalam kesendirian agar semakin dekat kepada Allah. Tidak sedikit dari mereka yang pada tahap ini merasa kosong, bahkan merasa sepi, padahal sesungguhnya Allah sedang membentuk dan menyucikan jiwa itu agar siap menerima cahaya ilahi yang lebih terang. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Maqasidul Falasifah
menjelaskan bahwa saat jiwa mulai disentuh oleh ketukan Allah, ia akan mengalami pergolakan antara kerinduan dan ketakutan. Kerinduan kepada Allah yang menggebu dan ketakutan akan ketidaksiapan diri. Namun justru disinilah ujian terbesar, karena jika kita mampu melewati fase ini dengan ikhlas dan tawakal, maka jiwa itu akan tumbuh menjadi jiwa yang kokoh dan penuh cahaya. Itulah sebabnya para wali selalu menganjurkan untuk terus memperbanyak zikir dan doa, agar hati tetap terjaga dan tidak terjatuh dalam putus asa. Di samping itu, kita juga diajarkan untuk selalu introspeksi diri, mengenali apa saja yang menjadi penghalang antara kita dan Allah. Para sufi mengingatkan bahwa banyak sekali hal yang tidak kita sadari telah mengotori hati, seperti rasa sombong, iri, atau keinginan duniawi yang berlebihan. Ketika Allah mengetuk jiwa, sebenarnya Ia sedang mengajak kita untuk membersihkan segala kotoran tersebut, agar cahayanya bisa masuk dan menerangi setiap sudut hati kita. Ini adalah proses yang halus tapi mendalam, dan memerlukan kejujuran dalam menilai diri sendiri. Saudaraku, pada saat Allah mengetuk jiwa, janganlah kita takut dengan perubahan yang datang. Justru kita harus menyambutnya dengan penuh syukur, karena tidak semua manusia mendapat kesempatan seperti ini. Ada kalanya ketukan itu terasa seperti tekanan yang berat, tapi percayalah bahwa setiap tekanan itu akan membawa keluasan dan kelegaan jika kita tetap bersabar dan berusaha memperbaiki diri. Seperti air yang menetes terus-menerus, lama-kelamaan akan mengikis batu keras menjadi lembut dan membentuk lembah yang subur. Para wali dalam kitab-kitab mereka sering menyebut bahwa ketukan jiwa itu adalah bagian dari tajalli, manifestasi kasih sayang Allah yang mengangkat derajat hambanya. Bahkan ketika kita merasakan getirnya ujian dan kesedihan yang mendalam, sesungguhnya itu adalah wujud cinta Allah yang ingin memurnikan jiwa kita. Dalam kondisi seperti ini, doa dan pengharapan harus menjadi nafas utama kita. Karena hanya dengan itu kita dapat melewati badai kehidupan dan sampai pada kedamaian yang hakiki. Selain itu, ketukan Allah juga dapat kita rasakan dalam bentuk panggilan untuk berbuat lebih banyak kebaikan, memperbaiki hubungan dengan sesama, dan meningkatkan kualitas ibadah. Allah tidak hanya mengetuk hati untuk menarik kita kepadanya, tetapi juga untuk mengajak kita menjadi manusia yang lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih dekat kepada makna hidup sejati. Ini merupakan salah satu tanda bahwa jiwa kita sudah mulai terbuka dan siap menerima tanggung jawab yang lebih besar dalam hidup. Jangan lupa, saudaraku, bahwa dalam perjalanan ini kita juga membutuhkan bimbingan dari para ulama dan guru spiritual. Mereka adalah pemandu yang membantu kita memahami setiap ketukan jiwa dengan bijak, mengarahkan kita agar tidak tersesat dalam liku-liku perjalanan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan pentingnya ilmu dan bimbingan dalam mendekatkan diri kepada Allah, karena tanpa itu, hati yang diketuk bisa saja terbakar atau bahkan tertutup kembali oleh godaan dunia. Satu hal yang harus kita pegang teguh adalah bahwa ketukan Allah itu adalah rahmat yang tidak ternilai. Ketika hati kita mulai terbuka, kita akan merasakan adanya kedamaian yang melampaui segala kesulitan, sebuah ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Ini adalah kenikmatan spiritual yang luar biasa, yang membuat kita semakin yakin bahwa perjalanan menuju Allah adalah perjalanan terindah dalam hidup ini. Teruslah membuka hati, saudaraku. Jangan biarkan ketukan itu hilang begitu saja dalam hingar-bingar dunia. Sebab dengan hati yang terbuka itulah kita bisa mendengar suara Allah yang paling lembut sekalipun. Ketukan itu adalah undangan untuk kita pulang, kembali ke rumah asal kita.
kembali kepada Sang Pencipta yang Maha Pengasih dan Penyayang. Semoga Allah senantiasa memberi kita kekuatan untuk menerima dan menjawab ketukannya dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan, sehingga kita menjadi hamba yang selalu dekat dan dicintai oleh-Nya. Saudaraku yang dirahmati Allah, dalam menjalani perjalanan spiritual ini, ketahuilah bahwa ketukan jiwa yang Allah berikan juga merupakan panggilan untuk semakin mendekatkan diri kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para wali dan sufi sering menegaskan bahwa mengikuti jejak Nabi dalam beribadah, berakhlak, dan berinteraksi dengan sesama adalah jalan paling terang untuk menanggapi ketukan Allah di hati kita. Karena sesungguhnya ketukan itu tidak hanya soal merasakan getaran batin, tetapi juga menggerakkan kita untuk bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik dan bermanfaat bagi sekitar. Rasulullah mengajarkan agar kita selalu memperbaiki diri secara berkelanjutan, karena ketukan Allah itu adalah dorongan untuk perubahan, bukan untuk berdiam dalam ketidakpastian. Setiap rasa gelisah yang muncul di hati adalah alarm halus yang mengajak kita untuk menata ulang niat dan memperbaiki hubungan dengan Allah serta sesama manusia. Dalam kitab-kitab tasawuf, kita jumpai bahwa proses ini memerlukan kesungguhan hati dan konsistensi dalam amalan. Orang yang mampu menjawab ketukan itu dengan tekad kuat akan memperoleh perubahan hakiki, yaitu terbitnya cahaya hidayah yang menerangi jalan hidupnya. Saudaraku, ingatlah bahwa ketukan Allah di jiwa kita sering hadir dalam bentuk kesadaran akan kefanaan dunia dan pentingnya kehidupan akhirat. Allah membuka mata hati kita agar tidak terlalu terikat dengan dunia yang sementara ini dan lebih mempersiapkan diri untuk kehidupan yang abadi. Ini yang para sufi sebut sebagai muhasabah, evaluasi diri secara mendalam yang menjadi landasan bagi pertumbuhan spiritual. Dengan sering melakukan muhasabah, hati akan lebih peka terhadap ketukan-ketukan Allah, dan jiwa semakin bersih dari noda-noda duniawi yang menghalangi cahaya ilahi masuk. Penting pula untuk menyadari bahwa setiap ketukan jiwa yang kita rasakan, baik itu berupa keresahan, kerinduan, atau ketenangan, adalah bagian dari rahmat Allah yang menuntun kita agar tidak terjebak dalam kebodohan hati. Para wali mengatakan, ketukan itu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggil kita untuk tidak hanya hidup dalam rutinitas duniawi, tapi untuk mulai menapaki jalan spiritual yang penuh hikmah dan keberkahan. Ketukan tersebut menjadi mercusuar dalam kegelapan jiwa, menuntun kita menuju cahaya yang lebih terang. Di dalam Al-Quran dan hadis pun banyak ayat dan sabda yang memberi petunjuk bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya terlena dalam kesesatan tanpa memberikan tanda atau peringatan. Contohnya, firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 2 yang menyatakan, kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ketukan jiwa yang kita alami bisa jadi merupakan salah satu bentuk petunjuk darinya yang mengarahkan kita pada takwa dan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Jangan lupa pula bahwa ketukan Allah di jiwa adalah awal dari sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika batin. Ada kalanya kita merasa dekat, ada kalanya pula kita merasa jauh dan terombang-ambing. Ini semua adalah ujian dan proses pendewasaan jiwa yang tidak bisa dilewati dengan instan. Para sufi mengajarkan bahwa kita harus terus melatih diri dengan istiqamah, terus berzikir, dan memohon kepada Allah agar tetap diberikan hidayah dan keteguhan hati. Saudaraku, dengan memahami tanda-tanda ini secara mendalam, kita akan lebih siap menerima perubahan dan pembaharuan dalam hidup spiritual kita. Ketahuilah bahwa ketukan jiwa bukan hanya sekadar isyarat,
tapi sebuah undangan suci yang harus kita jawab dengan sepenuh hati. Ketika hati mulai terbuka, segala sesuatu yang selama ini kita ragukan dan kita cari akan mulai menampakkan jawabannya. Allah akan membimbing kita melalui cahaya yang terus bertambah, hingga kita bisa memahami hakikat kehidupan dengan penuh keikhlasan dan ketenangan. Perjalanan ini memang tidak mudah, saudaraku, tapi yakinlah bahwa setiap usaha yang kita lakukan untuk menjawab ketukan Allah akan menuai buah yang manis, baik di dunia maupun di akhirat. Teruslah berjalan dengan penuh harap dan tawakal, karena hanya dengan demikian jiwa kita akan terus bertumbuh dan berkembang menjadi jiwa yang siap untuk bertemu dengan Sang Maha Pencipta kapanpun Dia kehendaki. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih telah menyimak pembahasan ini sampai akhir. Semoga setiap ketukan jiwa yang kita bahas bisa menjadi inspirasi dan dorongan untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan share, agar lebih banyak saudara kita yang bisa merasakan manfaatnya. Silakan tinggalkan komentar di bawah untuk berbagi pengalaman atau bertanya. Insya Allah, kita bisa belajar bersama. Akhir kata, saya ucapkan salam penuh kasih dan rahmat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.